ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara." Kalian dipanggil, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada sebagian kalian yang pelit. Sungguhnya siapa yang pelit adalah dia pelit terhadap dirinya sendiri. Allah Maha Kaya dan kalianlah yang fakir yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini Allah mengingatkan bahwasanya orang yang pelit sungguhnya dia tidak pelit kepada orang lain, tetapi dia pelit kepada dirinya sendiri. Hal ini karena sedekah manfaatnya sangat banyak, pahalanya sangat besar, mendatangkan keutamaan di dunia maupun di akhirat. Marilah kita renungkan sebagian dari manfaat sedekah di dunia dan juga di akhirat. Adapun di dunia, siapa yang bersedekah maka hartanya akan ditambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menakut-nakuti kalian kalau mau bersedekah nanti miskin. Ditakut-takutkan dengan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji itu pelit. Memiliki harta yang berlebihan namun pelit, dikatakan dengan perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan ampunan bagi kalian yang bersedekah dan fadla, yaitu ditambahkannya harta. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Siapa yang bersedekah hartanya tidak berkurang. Dan ini butuh keimanan. Seorang jika bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara zahirnya hartanya berkurang, tapi nanti akan bertambah. Dan caranya bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya butuh keimanan untuk melakukannya. Demikian juga dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, "Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Kau berinfak kepada orang lain, maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi siapa yang bersedekah, maka hartanya akan ditambah. Kenyataan membuktikan, kita dapati kawan-kawan kita, ya, orang-orang yang kita kenal, para dermawan yang bersedekah, kita berharap mereka tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, harta mereka semakin bertambah-tambah. Ini membuktikan kenyataan apa yang telah kita sebutkan tadi. Di antara keutamaan duniawi yang diraih oleh orang yang bersedekah, maka orang bersedekah hatinya akan menjadi tenang, tapi dengan syarat dia ikhlas, bukan mencari pujian, bukan mencari sanjungan. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul bakhil wal munfiq kamathali rajulaini 'alaihima jubbatani min hadid min thudiyihima ila taraqihima." Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang yang pelit dan seorang yang berinfak, yang rajin bersedekah, seperti perumpamaan dua orang lelaki yang memakai baju yang terbuat dari besi yang berada di dadanya hingga ke tenggorokannya. Maka orang yang berinfak, jika dia berinfak, maka baju tersebut yang tadinya sempit menjadi melebar, sehingga tadinya dadanya sempit maka menjadi semakin lapang. Adapun orang yang bakhil, ketika dia ingin mengeluarkan uang maka semakin sempit dadanya, dia semakin tersiksa kalau dia mengeluarkan uang. Ini dalil bahwasanya orang yang bersedekah, dadanya akan dijadikan lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya menjadi tenteram, menjadi tenang. Karena dia telah menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, maka Allah akan berikan kebahagiaan pada dirinya. Di antara manfaat duniawi yang diraih bahwasanya bersedekah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Maka kata Nabi SAW kepadanya, "In aradta talyina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Jika kau ingin hatimu lembut,
bersih dari penyakit-penyakit yang mengeraskan hati, maka hendaknya kau memberi makan kepada fakir miskin dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim. Demikian juga sedekah bisa menghilangkan penyakit fisik, penyakit jasmani. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan, "Dawu mardakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Sebagian ulama mengatakan, jika dia bersedekah, tidak mengapa dia niatkan selain ingin mencari pahala di akhirat, juga ingin untuk menyembuhkan penyakit, maka tidak mengapa. Demikian juga di antara manfaat duniawi, orang yang bersedekah akan dihindarkan dari kematian yang buruk. Kata Nabi SAW, "Sona'iul ma'ruf taqi masari as-su." Perbuatan-perbuatan baik, di antaranya sedekah, akan mencegah dari kesudahan-kesudahan yang buruk, kematian-kematian yang mengerikan, bisa dihindarkan dengan sedekah. Demikian juga di antara manfaat sedekah, sedekah bisa mengangkat bala. Ketika terjadi gerhana, maka Nabi SAW kemudian berkata, "Fa idza ra'aitum dzalik," jika kalian melihat gerhana, "fadhkurullaha wa kabbiru wa sallu," maka ingatlah kepada Allah, bertakbirlah kepada Allah dan salatlah, "wa tasaddaqu," dan bersedekahlah. Al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, dia mengatakan, "Wa fi hadzal hadits dalilun ala istihbabi dzalik listidfa'il bala." Ini dalil bahwasanya disunahkan untuk melakukan demikian, di antaranya untuk bersedekah indal makhawif, ketika ada hal yang menakutkan, listidfa'il bala, untuk menghilangkan bala, Maka inilah sebagian manfaat duniawi yang diraih oleh orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Adapun manfaat ukhrawi yang akan diraih oleh seorang yang bersedekah. Yang pertama, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Allah janjikan ampunan bagi orang yang bersedekah. Kemudian yang berikutnya, sedekah adalah bukti bahwasanya dia beriman. Di akhirat kelak dia akan datangkan bukti bahwasanya dia beriman. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti yang nyata bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul iman dan pelit dalam hati seorang yang beriman. Tidak akan berkumpul iman dan pelit dalam hati seorang hamba selamanya. Di antara manfaat ukhrawi yang diraih oleh orang yang bersedekah, bahwasanya sedekah akan menaunginya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Sungguhnya seorang masing-masing akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Di hari yang sangat dahsyat, tatkala matahari diturunkan hingga jarak 1 mil, kita butuh naungan. Dan di antara yang menaungi adalah sedekah seseorang. Semakin dia bersedekah banyak, maka semakin besar naungannya. Apalagi jika dia bersedekah dengan ikhlas tanpa diketahui oleh orang lain. Kata Nabi SAW ketika menyebutkan 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala matahari jaraknya 1 mil, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan. Begitu kuatnya dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di antara manfaat sedekah bahwasanya orang yang bersedekah akan mengurangi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, terutama jika dikerjakan dengan diam-diam. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sungguhnya sedekah yang dikerjakan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat sedekah akan menghalangi seorang dari neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nara walau bi syaqqit tamrah. Maka hindarkanlah dirimu dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Artinya kalau kau tidak punya apa-apa kecuali harta yang sedikit,
Hanya satu butir korma, penggalah sebelah setengahnya dan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah di hadapan para ibu-ibu, Rasulullah SAW khususkan ceramah buat ibu-ibu ketika salat Id, kata Rasulullah SAW, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah, sungguhnya kalian penghuni neraka yang paling banyak. Rasulullah SAW ingin mereka selamat, para wanita. Caranya bagaimana? Kata Rasulullah SAW, tasaddaqna, bersedekahlah. Maka kemudian para wanita pun, faja'alna tasaddaqna, para sahabiat mereka pun mulai bersedekah. Yulqina fi thawbi Bilalin min aqratihinna wa min huliyihinna. Maka mereka pun melempar perhiasan mereka ke baju Bilal yang dibentangkan. Mereka melemparkan anting-anting mereka, wa khawatimihinna, dan juga cincin-cincin mereka. Mereka bersedekah demi untuk selamat dari neraka jahanam. Dan siapa yang bersedekah akan diberi ganjaran yang besar di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapa yang bersedekah, ya, maka Allah akan berikan ganjaran yang berlipat-lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal musaddiqina wal musaddiqati aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Sungguhnya orang-orang yang memberi pinjaman, yaitu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi mereka ganjaran yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, ma'asyiral muslimin, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi." Siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap diri sendirinya. Kenapa dia pelit kepada dirinya? Karena dia telah menghalangi dirinya dari banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dia menahan hartanya, ternyata dia pelit terhadap dirinya. Pelit terhadap dirinya ketika di dunia, dan pelit terhadap dirinya terutama ketika di akhirat. Dari sini pula kita tahu bahwasanya jika kita bersedekah kepada orang lain, maka janganlah kita mentang-mentang merasa kita punya utang budi sama dia. Sungguhnya kita bantu dia, kemudian dia mendapatkan bantuan tersebut, kebutuhannya terpenuhi. Cuma sekedar itu. Adapun kita yang bersedekah akan balik kepada kita betapa banyak kebaikan. Sungguhnya kita yang berterima kasih kepada dia, karena dengan sebab dia kita bisa bersedekah. Rasulullah SAW sebutkan di akhir zaman kelak, ketika zaman Imam Mahdi berlimpah ruah harta, susah orang untuk bersedekah. Semua orang sudah pada kaya. Sekarang masih banyak orang bisa kita sedekahi, sehingga banyak kebaikan yang akan kembali kepada orang yang bersedekah. Maka ikhlaskan niat, syiar orang yang bersedekah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sungguhnya kami memberi bantuan, memberi makanan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak butuh terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balas budi dari kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang suka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. اللهم اسلل سخيمة قلوبنا اللهم اسلل سخيمة قلوبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين